Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Margiavani dengan NPM 170. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang input dan output beserta contohnya. Oke, yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi dari pengguna ke dalam komputer agar dapat diproses lebih lanjut. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer, memberikan perintah atau memasukkan informasi yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Data yang dimasukkan melalui perangkat input bisa berupa teks, gambar, atau gerakan fisik. Fungsi utama perangkat input adalah yang pertama, mengirim data dari pengguna ke komputer untuk diproses oleh komputer. Yang kedua, memungkinkan untuk mengontrol dan memberikan instruksi kepada sistem komputer. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama, keyboard. Alat ini digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah lainnya ke dalam komputer. Keyboard terdiri dari tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi tertentu. Ini adalah salah satu perangkat input yang paling umum dan penting, baik untuk mengetik dokumen maupun memberikan navigasi sistem operasi. Yang kedua, mouse. Perangkat ini digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Dengan mouse, pengguna dapat memilih, mengklik, dan menyeret objek untuk berinteraksi dengan berbagai program dan aplikasi grafis. Mouse memiliki tombol kiri dan kanan serta roda yang bergulir untuk memudahkan navigasi layar. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner digunakan untuk memindai gambar atau teks dari dokumen fisik dan mengubahnya menjadi format digital yang bisa diproses oleh komputer. Dengan scanner, dokumen atau gambar yang awalnya berada di format fisik dapat diubah menjadi file digital seperti gambar atau PDF. Yang selanjutnya, mikrofon. Mikrofon digunakan untuk menangkap suara atau sinyal audio dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Mikrofon sering digunakan dalam kegiatan seperti merekam audio, melakukan panggilan suara atau video, serta dalam sistem pengenalan suara. Yang kelima, webcam. Webcam adalah kamera kecil yang terhubung ke komputer untuk menangkap gambar atau video secara langsung. Webcam sering digunakan untuk konversi video atau zoom, gimmick gitu, live streaming, atau untuk mengambil foto dan video di aplikasi sosial media. Yang keenam atau yang selanjutnya yaitu touchpad. Touchpad berfungsi sebagai pengganti mouse pada perangkat laptop, atau ya kebanyakan laptop tuh udah jadi bawaannya touchpad atau perangkat mobile lainnya. Pengguna dapat menggerakkan kursor dan menggeser jari di atas permukaan touchpad dan melakukan klik dengan mengetuknya. Yang selanjutnya yaitu barcode reader. Alat ini memindai kode batang atau barcode yang tercetak pada produk dan mengubahnya menjadi informasi digital yang dapat diproses komputer. Barcode reader sangat berguna di tempat-tempat seperti kasir, gudang, atau sistem inventaris untuk melacak barang dengan cepat. Selanjutnya yaitu joystick. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan di video game atau aplikasi interaktif. Joystick memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan responsif, sehingga memberikan pengalaman bermain yang lebih baik dalam permainan yang membutuhkan koordinasi gerakan untuk menggerakkan karakter di sebuah game lebih mudah.
Yang kesembilan yaitu grafik tablet. Grafik tablet memungkinkan pengguna untuk menggambar atau menulis secara digital menggunakan stylus. Tablet ini sering digunakan oleh desainer grafis, ilustrator untuk membuat karya seni digital dengan presisi yang tinggi, serta bisa digunakan untuk keperluan pengeditan gambar atau desain grafis. Nah, selanjutnya yaitu fingerprint scanner. Perangkat ini membaca sidik jari pengguna sebagai metode autentikasi biometrik. Sidik jari yang diambil akan dikonversikan menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer untuk memberikan akses atau melindungi informasi dengan cara yang lebih aman daripada menggunakan password. Karena sidik jari dari setiap manusia itu berbeda-beda, ya, jadi bisa aman. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Output ini biasanya berupa informasi yang dihasilkan dalam bentuk visual, suara, atau fisik yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh pengguna. Setelah komputer memproses data, perangkat output menyajikan hasilnya dalam format yang mudah dimengerti oleh pengguna. Jadi output ini hasil dari input yang tadi. Fungsi utama perangkat output adalah untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data komputer, menyajikan informasi dalam bentuk yang bisa dipahami oleh pengguna. Nah, untuk contoh output, yang pertama monitor. Monitor adalah perangkat output utama yang digunakan untuk menampilkan visual seperti teks, gambar, video, dan grafis dari komputer. Monitor dapat berupa layar LCD, LED, atau OLED dengan berbagai ukuran dan resolusi yang berbeda, memungkinkan pengguna dapat melihat hasil pemrosesan komputer secara visual. Yang kedua yaitu printer. Printer mengubah data digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi bentuk fisik, seperti dokumen atau gambar yang dicetak di atas kertas. Printer tersedia dalam berbagai tipe, termasuk printer inkjet dan laser untuk berbagai kebutuhan dari pencetakan dokumen sehingga menjadi gambar dengan kualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu speaker. Speaker menghasilkan suara dari komputer, baik musik, dialog, efek suara dari aplikasi, dan speaker dapat terhubung ke komputer secara langsung atau melalui Bluetooth untuk memberikan pengalaman audio yang lebih imersif saat mendengarkan musik atau menonton video. Selanjutnya yaitu headphones. Headphone adalah perangkat output audio yang dipasang di telinga untuk mendengarkan suara dengan kualitas tinggi secara pribadi. Headphone sering digunakan untuk mendengar musik, video, atau suara panggilan tanpa mengganggu orang lain. Jadi seperti speaker tapi untuk telinga pribadi. Oke. Selanjutnya yaitu proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan yang lebih besar, seperti dinding atau layar. Proyektor sering digunakan untuk presentasi bisnis atau untuk pendidikan dan memperlihatkan informasi kepada banyak orang dalam ruangan yang besar. Yang keenam, plotter. Plotter adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak gambar vektor dengan akurasi yang sangat tinggi. Plotter digunakan untuk dalam industri desain, teknik, arsitektur untuk mencetak peta, blueprint, atau desain teknis dengan detail yang presisi. Selanjutnya yaitu monitor braille. Monitor braille adalah perangkat output yang khusus dirancang untuk pengguna tunanetra. Alat ini menampilkan teks dalam huruf braille sehingga pengguna dapat merasakan dengan sentuhan, membantu mereka yang mengakses informasi yang disajikan oleh komputer yang dikhususkan untuk pengguna yang tunanetra. Selanjutnya yaitu 3D printer. 3D printer menghasilkan objek fisik 3 dimensi yang berdasarkan
desain digital yang dibuat oleh komputer. Proses percetakan dilakukan dengan menambahkan lapisan bahan seperti plastik atau logam yang membentuk objek fisik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti prototyping atau manufaktur. Ya, yang selanjutnya yaitu LED display. LED display adalah layar yang digunakan lampu LED untuk menampilkan informasi visual, baik teks, gambar, atau grafik. LED display sering digunakan di papan iklan digital, paskor, atau signage elektronik di ruangan publik untuk menyampaikan informasi secara cepat dan jelas dalam bentuk visual. Nah, secara umum, perangkat input berfungsi untuk memberikan data dan perintah ke komputer, sedangkan perangkat output bertugas untuk mengembalikan hasil yang diproses komputer kepada pengguna dalam format yang sesuai. Kedua jenis perangkat ini bekerja sama untuk memungkinkan interaksi yang efektif antara pengguna dan komputer. Sekian video dari saya dari penjelasan input, output beserta contohnya dan juga perbedaan antara input output. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.